Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Masjid Nabawi adalah jantung spiritual umat Islam setelah Masjidil Haram. Tempat di mana Rasulullah SAW berjuang, beribadah, dan beristirahat untuk selama-lamanya. Tapi, tahukah kalian, sebuah proyek megah kini dirancang untuk mengubah wajah Masjid Nabawi menjadi pusat peribadahan futuristik terbesar di dunia. Dan semua ini dilakukan dengan satu tujuan, memuliakan tamu Allah dan menjaga warisan Nabi. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas perubahan arsitektur yang luar biasa, tapi juga menyelami bagaimana ruh kesederhanaan Rasulullah bisa tetap terjaga di tengah kemewahan. Dari teknologi pintar, museum Rasul berbasis virtual, hingga taman zikir di atap masjid. Semua menyatu dalam satu visi, menjadikan Madinah sebagai kota penuh cahaya hingga hari kiamat. Namun, pertanyaannya, di tengah bangunan yang menjulang, adakah hati kita masih bisa menangis di raudah? Di tengah lift canggih dan sistem navigasi pintar, apakah sujud kita masih sepenuh cinta seperti dahulu? Inilah pertanyaan besar yang akan kita renungi bersama. Sebelum kita lanjut lebih dalam, dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan cahaya dakwah dari hati ke hati. Mari kita mulai dari awal perubahan yang akan mengguncang sejarah Madinah. Masjid Nabawi bukan hanya pusat ibadah, tapi juga pusat kerinduan. Dari seluruh penjuru dunia, umat Islam datang bukan hanya untuk salat, tapi untuk bersujud di dekat Rasulullah. Mereka datang membawa air mata, membawa doa, membawa hati yang lelah untuk dipulihkan di bawah cahaya kubah hijau yang ikonik itu. Tak ada tempat lain di dunia yang mampu menyatukan cinta umat Islam seperti tempat ini. Di bawah cahaya matahari, Madinah. Masjid Nabawi berdiri bukan sekadar sebagai bangunan indah. Ia adalah tempat di mana sejarah hidup. Setiap langkah di halamannya seolah menginjak jejak kaki sahabat. Setiap dindingnya menyimpan gema khotbah Rasulullah. Bahkan hembusan anginnya seperti membawa aroma perjuangan yang tak pernah padam. Dan kini, ketika zaman berubah dan manusia terus bertambah, kebutuhan akan perluasan pun tak bisa dihindari. Masjid Nabawi yang dulu dibangun dengan tangan para sahabat, kini harus membuka tangannya lebih lebar untuk menyambut jutaan umat dari seluruh dunia. Tapi bagaimana cara menjaga ruh itu tetap hidup? Inilah tantangan zaman, membangun dengan baja dan teknologi tapi tetap menyisakan ruang untuk zikir dan linangan air mata menyambut kemajuan, tanpa melupakan kesederhanaan Nabi yang menjadi teladan sepanjang masa. Pemerintah Arab Saudi merencanakan ekspansi Masjid Nabawi yang luar biasa. Dengan perluasan hingga lebih dari 1 juta meter persegi, masjid ini akan mampu menampung lebih dari 1,6 juta jamaah sekaligus. Kubah-kubah tambahan akan menghiasi atap masjid. Sementara pilar-pilar baru akan memadukan arsitektur klasik dengan teknologi modern. Semua ini bukan sekadar proyek, tapi wujud pelayanan kepada tamu-tamu Allah. Bayangkan, Anda berdiri di tengah masjid yang luas, dikelilingi bangunan megah, namun tetap merasakan kedamaian luar biasa. Itulah target dari proyek ini, menciptakan ruang ibadah yang luas, aman, bersih, dan tetap sakral. Lantai-lantai baru akan dibangun ke bawah dan ke atas, dengan lift dan eskalator khusus lansia dan disabilitas. Bahkan, sistem pembersih otomatis akan beroperasi setiap 3 jam di atas kertas. Proyek ini tampak seperti mimpi teknologi. Tapi, di balik data dan cetak biru itu, ada satu hal yang tak pernah boleh hilang, rasa cinta kepada Nabi. Karena tak ada gunanya bangunan megah jika hati para peziarah tak lagi luluh saat menyebut namanya. Dan disinilah letak keajaiban proyek ini, karena semua rancangan dilakukan dengan konsultasi ulama, sejarawan, dan ahli waris Madinah. Tidak ada yang dibangun sembarangan, karena ini bukan tempat biasa. Ini rumah cahaya yang harus dijaga martabatnya. Masjid Nabawi masa depan akan menjadi perpaduan luar biasa antara warisan spiritual dan kecanggihan teknologi. Dari sistem pendingin bawah tanah, pencahayaan otomatis, hingga lantai pembersih otomatis yang tak terlihat. Semuanya akan diatur dengan presisi tinggi. Tujuannya bukan untuk pamer kemewahan, melainkan agar ibadah para peziarah tetap nyaman di tengah padatnya jutaan manusia yang hadir dari seluruh dunia. Salah satu teknologi paling menakjubkan adalah sistem navigasi pintar
yang akan memandu jamaah ke raudah, makam Nabi, atau area sholat dengan bahasa dan panduan interaktif. Tak ada lagi jamaah yang tersesat atau kebingungan. Bahkan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, teknologi ini akan menjadi penolong yang tak ternilai. Tapi teknologi ini tidak hadir untuk menggantikan rasa, melainkan membantu kita lebih mudah bersujud dengan tenang. Akan ada ruang tenang khusus untuk para penghafal Quran, tempat dizikir malam berbasis suara hening, bahkan taman vertikal di atap masjid sebagai tempat merenung dan berdoa. Semua dibangun untuk satu hal, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam proyek ini, teknologi bukan menjadi pusat perhatian, melainkan alat yang mengantar kita kembali kepada Yang Maha Segalanya. Dan meski sistemnya canggih, tempat wudhu tetap meneteskan air yang menyentuh hati. Lantainya mungkin dari marmer termahal, tetapi air matamu tetap akan jatuh ke bumi yang pernah diinjak Nabi. Disitulah keajaiban masjid ini akan tetap hidup ketika semua kemajuan tunduk kepada iman, bukan menggantikannya. Bayangkan suatu hari nanti Anda bisa masuk ke dalam simulasi rumah Nabi Muhammad SAW lewat teknologi realitas virtual, melihat langsung tempat beliau tidur, duduk, dan makan bersama para sahabat. Semua ini akan menjadi bagian dari proyek museum Nabi terbesar yang pernah dibangun di dunia, yang akan berdiri berdampingan dengan Masjid Nabawi sebagai pusat edukasi dan cinta kepada Rasul. Dengan teknologi augmented reality AR, kita bisa menyaksikan kembali perang Uhud, perang Handak, atau detik-detik hijrah beliau dengan Abu Bakar. Tak hanya gambar, tapi suara, nuansa, bahkan emosi dari sejarah akan dihidupkan. Bukan sekadar tontonan, tapi pengalaman rohani yang membuat hati bergetar. Inilah bentuk baru dakwah di zaman digital, mengajarkan generasi muda dengan cara yang mereka pahami, tapi tetap dengan ruh kecintaan kepada Nabi. Anak-anak dari seluruh dunia bisa masuk ke museum ini dan merasakan betapa sederhana namun agungnya kehidupan Rasulullah. Mereka akan tahu bahwa Rasul tidak tinggal di istana, tapi di rumah kecil yang penuh kasih. Mereka akan menangis, bukan karena efek visual, tapi karena rindu yang tumbuh dari cerita yang hidup di hati. Dan semua ini dibangun bukan untuk mendewakan masa lalu, tapi untuk membawa ruh kenabian hidup dalam jiwa umat Islam masa depan. Museum itu bukan monumen, tapi lentera. Lentera yang akan terus menyala agar cinta kepada Rasul tak pernah padam. Meski zaman berubah di masa dipen, Masjid Nabawi akan menjadi tempat paling ramah dan penuh kasih untuk seluruh tamu Allah. Mulai dari bandara, jamaah akan disambut dengan kendaraan otonom yang langsung membawa mereka ke hotel sekitar masjid. Sistem ini bukan sekadar efisien, tapi dibuat agar para jamaah tak lelah sebelum menyentuh pelataran suci Nabi. Semuanya sudah terintegrasi kesehatan, arah ibadah, bahkan makanan khusus sesuai kondisi tubuh. Gelang pintar akan diberikan kepada setiap jemaah. Alat kecil ini bisa memantau suhu tubuh, tekanan darah, bahkan lokasi jamaah jika tersesat. Para lansia dan disabilitas akan mendapatkan jalur khusus yang langsung menuju raudah dan area sholat dengan kursi otomatis dan tenaga relawan yang selalu siap membantu. Semua ini agar tidak ada yang tertinggal dari rahmat Allah hanya karena kelemahan tubuh. Akomodasi di sekitar Masjid Nabawi akan berubah total. Hotel-hotel tak lagi berdiri sebagai bangunan komersial biasa, tapi sebagai tempat rehat spiritual. Di setiap kamar akan ada musola kecil, pengingat waktu sholat, dan rekaman suara murotal Quran yang lembat. Bahkan makanan akan tersedia dalam bentuk makanan sunnah, kurma, susu, dan roti gandum. Semua dirancang agar hati tetap lembut selama ziarah. Di tengah semua itu, senyum para petugas akan menjadi hal yang paling menyentuh. Karena meski teknologi memudahkan, pelayanan dengan cinta tetap berasal dari hati manusia. Masjid Nabawi bukan tempat robot, tapi tempat rindu. Dan hanya hati yang tulus yang bisa menjamu para tamu Nabi dengan kehangatan sejati. Salah satu bagian paling indah dari Masjid Nabawi masa depan adalah taman dizikir di atap masjid. Bayangkan Anda duduk di bawah langit Madinah, dikelilingi pohon, zaitun dan kurma kecil, dengan alunan angin lembut membaca solawat kepada Rasulullah. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk pikuk, hanya Anda dan Allah. Hanya Anda dan rindu kepada Nabi. Taman ini dirancang sebagai tempat kontemplasi. Di setiap sudutnya akan tersedia kursi batu,
pancuran kecil, dan tempat sujud terbuka, tanpa dinding, tanpa batas, hanya langit yang menjadi atap. Taman ini akan diterangi cahaya bintang buatan yang menyerupai langit Madinah di zaman Rasul. Betapa syahdunya, menangis di atas taman langit, memohon pada Allah sambil bersalawat kepada Nabi. Akan ada halakoh di zikir rutin setiap malam di taman ini, dipimpin oleh ulama dari berbagai negeri. Bukan kajian berat, tapi di zikir hati. Jamaah akan duduk melingkar, bersyalawat, bertakbir, bertahmid. Setiap kalimat thayyibah akan mengisi udara malam dengan aroma iman. Candisat. Itulah banyak hati yang dulu keras, luluh, dan menangis. Karena Madinah selalu tahu cara menyentuh yang paling dalam. Taman ini adalah simbol bahwa Masjid Nabawi bukan hanya bangunan tanah, tapi jembatan menuju langit. Tempat di mana dunia dan akhirat bertemu. Di mana modernitas dan cinta Nabi berpelukan erat. Di atap ini tidak ada kesombongan teknologi. Yang ada hanyalah kerendahan hati dan rindu yang tak pernah habis. Masjid Nabawi masa depan tentu akan menarik perhatian dunia. Media akan menyoroti kemegahannya. Para arsitek akan membahas keindahan desainnya. Dan jutaan orang akan datang bukan hanya untuk beribadah, tapi juga berdecak kagum. Namun bagi umat Islam, kita datang ke sana bukan sekadar untuk melihat bangunan, melainkan untuk menangis. Karena yang kita cari bukan keindahan marmer, melainkan getaran ruhani yang menembus dada saat dunia melihat cahaya lampu. Kita melihat cahaya iman. Saat orang lain mengabadikan foto-foto, kita justru larut dalam linangan air mata saat berdiri di dekat makam manusia paling mulia. Inilah yang membedakan Masjid Nabawi dari tempat manapun di muka bumi. Ia bukan hanya tempat api perjempon antara rindu dan ketundukan, rindu kepada Nabi dan tunduk kepada Sang Pencipta. Maka tidak aneh jika di tengah keramaian jamaah, seseorang bisa tiba-tiba terisak di sudut pilar. Ia mungkin tak mampu mengucap sepatah kata pun, tapi air matanya menceritakan semuanya tentang dosa yang ingin dimaafkan, tentang cinta yang ingin dibuktikan, tentang kerinduan yang selama ini dipendam dalam diam dan kini tumpah di hadapan makam Rasulullah. Masjid ini memang akan terus diperluas, diperindah, dan dimodernisasi. Tapi selama hati umat Islam masih bisa menangis di dalamnya, selama zikir masih menggema di malam-malam Madinah, maka Ruh Nabawi itu tidak akan pernah mati, justru akan hidup lebih kuat. Raudah, taman surga di dunia yang menjadi impian setiap muslim. Banyak yang datang ke Madinah hanya untuk bisa sujud sejenak di Raudah, untuk menangis di tempat yang pernah menjadi mimbar Rasul. Tapi hari ini banyak yang hanya bisa melihatnya. Desakan, waktu terbatas, dan antrean panjang seringkali membuat banyak hati patah sebelum sempat bersujud. Namun di masa depan, Raudah akan dirancang ulang agar lebih ramah, lapang, dan adil. Sistem digital akan digunakan untuk menjadwalkan ziarah, meminimalkan kerumunan, dan memberikan waktu yang lebih tenang bagi setiap peziarah. Mereka tak lagi berdesak-desakan, melainkan duduk hening di antara tiang-tiang suci dengan hati yang jauh lebih damai. Teknologi akan membantu, tapi yang hadir tetaplah kesadaran bahwa ini adalah tempat yang sangat suci. Yang istimewa dari Raudah bukan luasnya tempat atau megahnya karpet, tapi karena ia menjadi saksi ribuan khutbah Nabi, ribuan nasihat yang membimbing umat, ribuan doa yang menggetarkan langit. Maka siapapun yang masuk ke dalamnya dengan niat tulus akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Seolah tubuh kita duduk, tapi ruh kita melayang menuju langit. Di tengah bangunan megah, suara hati akan menjadi lebih nyaring. Dan Raudah akan tetap menjadi taman surga, bukan karena pohon atau bunga, tapi karena cinta yang tumbuh dari para peziarah yang datang, bukan dengan kamera, tapi dengan air mata. Tak hanya Masjid Nabawi yang akan berubah, tapi seluruh kota Madinah. Proyek besar akan menjadikan Madinah sebagai kota paling ramah muslim di dunia, lengkap dengan sistem transportasi berbasis listrik, kawasan bebas polusi, dan pusat-pusat dakwah yang tersebar di seluruh penjuru kota. Madinah masa depan akan menjadi simbol kesucian yang berpadu dengan kemajuan. Meski teknologi akan merambah ke semua sisi,
ruh kota ini akan tetap terjaga. Tak ada gedung pencakar langit yang menutupi langit Madinah. Tak ada pusat hiburan yang mengganggu suasana, karena visi besarnya bukan menjadikan Madinah kota industri, melainkan kota hati. Kota tempat orang datang bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk belajar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Universitas Islam Madinah akan diperluas dengan sistem pembelajaran global, di mana murid-murid dari seluruh dunia bisa belajar lewat teknologi. Jarak jauh, dakwah akan menyentuh lebih banyak hati. Masjid-masjid kecil di pinggir kota akan dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada jejak langkah sahabat. Di kota ini, cahaya bukan hanya dari listrik atau gedung, tapi dari wajah-wajah yang bersinar karena iman. Dan Madinah akan tetap menjadi kota yang jika disebut namanya, hati kita bergetar, karena di sanalah Rasulullah tinggal, berjuang, dan dimakamkan. Proyek apapun yang melibatkan Masjid Nabawi bukan hanya proyek duniawi. Ia adalah proyek cinta. Cinta kepada Rasulullah, kepada sunnahnya, kepada sejarahnya. Maka segala yang dibangun harus lahir dari niat yang benar, dari hati yang ingin menyambung cahaya kenabian, bukan sekadar membangun kemegahan fisik. Kemajuan tanpa cinta akan melahirkan keangkuhan, tapi kemajuan dengan cinta akan melahirkan keberkahan. Inilah prinsip yang mendasari setiap perubahan di Madinah. Bukan untuk mencolok mata dunia, tapi untuk mendekatkan umat Islam pada sumber teladan terbaik yang pernah hidup di bumi. Jutaan dana diinvestasikan, ribuan pekerja bekerja siang dan malam. Tapi semua itu akan sia-sia jika umat Islam datang ke sana tanpa hati yang lembut. Maka, sebelum memesan tiket, pastikan hati kita sudah siap, karena Masjid Nabawi bukan tempat wisata, tapi tempat menyucikan jiwa. Bukan tempat berfoto, tapi tempat menghidupkan cinta yang mungkin telah padam. Dan saat kita berjalan di lorong-lorong masjid itu suatu hari nanti, semoga hati kita bukan hanya mengagumi lampu gantung atau karpet tebal, karena merasa begitu dekat dengan manusia yang paling kita cintai, Rasulullah SAW, di masa depan. Anak-anak akan tumbuh dalam dunia yang dipenuhi teknologi. Mereka akan mengenal dunia lewat layar, lewat suara digital, dan animasi 3 dimensi. Tapi ada satu hal yang tak boleh berubah, mereka harus tetap mengenal Rasulullah. Mereka harus tetap tahu siapa yang menjadi teladan hidup mereka. Bukan hanya lewat buku, tapi lewat pengalaman yang menyentuh hati. Masjid Nabawi masa depan akan menyediakan ruang edukasi interaktif khusus anak-anak. Bukan tempat bermain biasa, tapi ruang yang mengenalkan mereka kepada Rasul lewat kisah, gambar, dan pengalaman imersif. Mereka akan melihat bagaimana Nabi bersikap kepada anak yatim, bagaimana beliau sabar ketika dihina, dan bagaimana beliau mencintai umatnya meski belum pernah bertemu. Di ruang itulah akan tumbuh rasa cinta yang tak diajarkan dengan kata, tapi ditanam dengan keteladanan. Ketika anak-anak bertanya, "Siapa nabimu?" mereka akan bisa menjawab bukan hanya dengan nama, tapi dengan cinta. Karena mereka sudah berjumpa dengan beliau lewat kisah yang hidup. Dan mereka akan menyimpan itu dalam dada, bahkan ketika nanti dewasa. Mereka akan tahu bahwa Nabi bukan dongeng, tapi realitas yang membentuk arah hidup mereka. Di masa depan, kita mungkin tak bisa menyamai kecanggihan dunia barat. Tapi selama kita masih menanam cinta kepada Rasul dalam hati generasi penerus, maka kita akan selalu menang. Karena siapa yang mencintai Nabi, maka ia tidak akan tersesat selamanya. Meski hidup dalam gelombang zaman yang kian deras, banyak orang datang ke Madinah dengan jiwa yang retak, dengan hati yang lelah, dengan beban dosa yang tak tertahankan. Tapi tak sedikit yang pulang dengan senyum, dengan mata yang bersinar, dan hati yang seperti baru. Karena di Masjid Nabawi, Allah turunkan rahmat yang lembut, menenangkan luka-luka yang tidak terlihat. Madinah bukan hanya kota ibadah. Tak ada terapi yang lebih ampuh daripada menangis di depan makam Nabi. Tak ada motivasi yang lebih kuat daripada mengenang perjuangan beliau yang penuh luka demi kita. Bahkan, hanya duduk diam di pelataran masjid bisa membuat dada terasa lapang kembali. Maka, proyek besar Masjid Nabawi ini bukan semata-mata pembangunan fisik. Ia adalah pembangunan kembali hati umat Islam. Tempat ini akan menjadi mercusuar, bukan karena kemegahannya,
tapi karena fungsinya untuk membangkitkan iman yang tertidur. Siapapun yang datang dengan niat yang ikhlas akan pulang dengan hati yang diselimuti cahaya, dan kita pun berharap suatu hari nanti kita bisa datang ke sana bukan hanya membawa tiket, tapi membawa taubat. Bukan hanya membawa tubuh, tapi membawa rindu yang telah lama ingin bersujud di tanah yang pernah disentuh. Kaki Rasulullah SAW, apa arti dari semua proyek? Jika generasi selanjutnya tidak lagi mencintai Rasul, apa gunanya Masjid Nabawi menjadi tempat paling canggih di dunia? Jika hati umatnya kosong dari cinta, maka tugas kita bukan hanya membangun, tapi menjaga warisan ini dari dalam, menjaga ruhnya, nilainya, dan arah ibadahnya. Warisan Rasulullah bukan cuma hadis dan sunnah, tapi juga keteladanan dalam sikap, kesabaran, kejujuran, kasih sayang kepada yang lemah, dan kesungguhan dalam berdoa. Semua ini harus ditanamkan ulang dalam setiap ruang Masjid Nabawi, baik yang lama, agar siapapun yang masuk bisa menghirup udara kenabian meski telah hidup di abad modern. Tugas ini tidak hanya milik pemerintah Saudi atau para arsitek besar, tapi milik kita semua. Kita yang mencintai Nabi harus ikut menjaga cahaya ini dengan doa, dengan adab, dan dengan dakwah yang lembut. Karena cahaya itu hanya akan terus menyala jika setiap hati menyalakan apinya. Dan semoga ketika kita tak lagi mampu datang ke sana, anak-anak dan cucu kita bisa melanjutkan cinta ini. Mereka akan berdiri di depan makam Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihatmu, tapi kami mencintaimu dengan segenap jiwa kami." Sahabat semua, proyek Masjid Nabawi di masa depan bukan sekadar tentang bangunan dan teknologi. Ini adalah tentang cinta yang terus tumbuh, tentang bagaimana umat Islam tidak pernah lupa kepada manusia terbaik yang pernah hidup, tentang bagaimana iman dan kemajuan bisa bersatu, membentuk ruang ibadah yang menyentuh langit dan bumi. Kita mungkin hidup di zaman digital, tapi cinta kita kepada Nabi tak pernah digital. Ia tetap hidup, mengalir di setiap doa, di setiap air mata, dan di setiap sujud. Dan semoga dengan proyek besar ini, Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat beribadah, tapi juga rumah bagi Rara yang sedang mencari arah. Mari kita terus jaga tempat ini dengan doa, dengan perilaku yang mencerminkan akhlak Rasul, dan dengan kecintaan yang dalam. Masjid Nabawi akan terus berdiri, tapi ruhnya hanya akan tetap hidup jika kita menjaga rasa cinta di dalam hati. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa tergetar, terharu, atau rindu kepada Rasulullah, bantu sebarkan video ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang ikut merasakan getaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.